Di era modern saat ini, manusia dituntut untuk berubah dan berkompetisi, yang mana proses dituntut lebih cepat, lebih praktis, lebih nyaman, lebih dekat. Semua ada dalam genggaman yang berujung pada perubahan gaya hidup. Untuk mendapatkan gaya hidup yang demikian, tentu saja membutuhkan uang, sehingga di mana gaya hidup seringkali mempengaruhi cara berpikir manusia untuk mengendalikan atau dikendalikan uang. Banyak orang bekerja dengan susah payah untuk mendapatkan uang. Bagaimana benda yang tidak bernyawa ini dapat mengatur kehidupan manusia sehingga mengalahkan segala cara untuk mendapatkannya. Namun tanpa disadari, banyak orang masuk ke dalam perangkap uang. Menurut Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad and Poor Dad, apabila berbicara soal uang, manusia cenderung digerakkan dan dijalankan oleh dua emosi, yakni ketakutan dan ketamakan. Manusia dikendalikan emosi takut membuat hidup tanpa uang memotivasi manusia untuk bekerja keras mendapatkan uang. Sedangkan manusia dikendalikan emosi ketamakan membuat nafsu berpikir tentang hal yang indah yang dapat dibeli dengan uang. Manusia yang dikendalikan emosi ketakutan dan ketamakan akan membentuk pola bangun bekerja, membayar tagihan, bangun bekerja, membayar tagihan. Kehidupan mereka pun selamanya digerakkan dan dijalankan oleh dua emosi, ketakutan dan ketamakan. Tawarilah mereka uang lebih banyak, dan mereka pun akan meneruskan siklus itu dengan meningkatkan pengeluaran mereka. Inilah yang disebut perlombaan tikus. Lalu bagaimana dengan kehidupan orang kaya? Apakah dengan banyak uang mengalami emosi ketakutan? Banyak orang kaya adalah kaya bukan karena keinginan, tapi karena rasa takut. Sesungguhnya orang kaya berpikir bahwa uang dapat menyingkirkan rasa takut jika tidak memiliki uang dan menjadi miskin, sehingga mereka menimbun bertonton uang. Mereka takut kalau kehilangan semua uang mereka. Ketakutan yang mendorong mereka untuk menjadi kaya semakin buruk. Bagian jiwa mereka yang lemah dan miskin sesungguhnya menjerit lebih keras. Mereka tidak ingin kehilangan rumah yang besar, mobil yang mewah, kehidupan kelas atas yang telah dibeli dengan uang. Mereka mengkhawatirkan apa yang akan dikatakan oleh teman-teman jika mereka kehilangan semua uang mereka dan jatuh miskin. Banyak yang secara emosional sangat merana, sedih, dan neurotis meskipun mereka kelihatan kaya dan mempunyai uang lebih. Pertanyaannya, kalau begitu, apakah orang miskin lebih bahagia? Jawabannya, tidak. Menghindari uang itu sama gilanya seperti terikat pada uang. Memang mereka butuh uang. Jika rasa takut tidak mempunyai cukup uang timbul, mereka segera mencari pekerjaan sehingga dapat memperoleh sejumlah uang untuk mengusir ketakutan itu. Sebab utama kemiskinan atau masalah finansial adalah ketakutan, kebodohan, dan ketidaktahuan, bukan soal ekonomi. Jadi, apa hubungannya kebodohan dengan ketamakan maupun ketakutan? Karena kebodohan atau ketidaktahuan itulah menyebabkan begitu banyak ketamakan dan ketakutan. Salah satu aplikasi pengetahuan akan uang mungkin bisa mencoba gaya hidup frugal living. Frugal tidak berarti pelit. Frugal itu belanja atau membeli dengan kualitas. Kalau pelit, beli asal murah. Intinya, frugal living adalah gaya hidup yang menekankan kesadaran saat membelanjakan uang atau mindful. Memprioritaskan sesuatu yang benar penting dengan disiplin, meningkatkan kualitas hidup dan nilai atau valuable. Mulai sekarang jangan dengerin apa kata orang. Kok outfit kamu itu lagi sih? Nggak pengen ganti iPhone? Oh, second ya? Ah, nggak asik loh, nggak ikut nongkrong. Kita lagi ngopi di Starbucks nih. Hah? Naik bus? Tenang, bisa pakai CC ini, dan sebagainya. Data mengatakan lebih dari 50% pakaian fast fashion dibuang setahun setelah produksi menurut Ellen MacArthur Foundation pada tahun 2017. Indonesia menyumbang sampah elektronik tertinggi di Asia Tenggara menurut Global Foundation E-Waste Monitor pada tahun 2020. Fancy coffee adalah faktor penyebab boros. Mobil dan motor itu adalah aset terdepresiasi yang nilainya terus turun. Kredit atau utang sama saja memindahkan sumber daya masa depan ke masa sekarang. Jadi bagaimana kita seharusnya? Maka hiduplah sesuai kemampuan. Pertanyaannya, kenapa harus frugal? 1. Lebih hemat, bisa nabung dengan tetap menikmati hidup. 2. Baik untuk lingkungan, karena segala sesuatu yang kita konsumsi, apapun bentuknya, akan selalu meninggalkan limbah dan sampah. 3. Mengurangi stres dengan prinsip less is more, atau sama dengan decluttering, membuang hal-hal yang tidak perlu, bahwa ketidakteraturan itu merugikan iman. 4. Menjaga kesehatan, ini cukup jelas. Yang kelima, kepuasan lebih besar dan berarti. Penelitian menunjukkan bahwa ada kepuasan lebih dalam bekerja untuk mencapai sesuatu
dan berhasil, timbang hanya memperoleh dengan cepat tanpa berusaha. Dari kesemuanya itu, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Pertama, belajarlah menggunakan emosi kalian untuk berpikir, bukan berpikir dengan emosi kalian. Luangkan waktu untuk berdoa sejenak sebelum mengambil keputusan dan meminta hikmat Tuhan. Karena dalam firman Tuhan berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, yang tertulis pada Amsal 2 ayat 6. Pelajaran kedua, tidak bekerja untuk uang. Kedengarannya mustahil, manusia memang butuh uang, namun bukan uanglah yang menjadikan manusia untuk bekerja. Uang atau upah yang lebih besar tidak akan memecahkan masalah. Kebanyakan orang, bila diberi uang lebih banyak, utangnya pun akan semakin banyak. Dalam firman Tuhan berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Pengkhotbah 5 ayat 9. Pelajaran ketiga yang dapat kita ambil, pengetahuan akan uang, bukan cinta akan uang. Firman Tuhan berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10.